Assalamualaikum soleh-soleha kelas 4. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran matematika, materinya tentang bentuk-bentuk pecahan. Nah, kira-kira bentuk-bentuk pecahan itu ada apa aja ya? Yang pertama, itu ada pecahan biasa. Kemudian yang kedua ada pecahan campuran. Yang ketiga ada desimal. Kemudian yang keempat ada persen. Nah, hari ini nanti kita akan belajar tentang pecahan biasa dan juga pecahan campuran. Untuk yang pertama adalah pecahan biasa. Nah, tentunya anak-anak udah pernah belajar pecahan sebelumnya, bentuknya seperti ini. Nah, ini dibaca 1/3. Kemudian ini dibaca berapa? Ya, 3/8, 2/5, 3/2. Kemudian ini berapa? 1/4 atau bisa dibaca 1/4 ya. Kemudian ini 3/7, 1/6, 1/2, 2/9. Nah, bentuk seperti ini kan A per B. Dan yang atas itu pembilang dan yang bawah penyebut. Nah, bentuk-bentuk pecahan seperti ini dinamakan pecahan biasa. Jadi, teman-teman semua yang udah belajar sebelumnya tentang pecahan, nah itu merupakan bentuk pecahan biasa, kayak gitu ya. Selanjutnya, untuk pecahan campuran. Nah, ketika mempelajari pecahan biasa tadi, ya kadang kita menemukan angka pembilangnya itu lebih besar daripada angka penyebutnya. Contohnya gimana, Ustazah? Contohnya seperti ini. Di sini ada pecahan 3/2. Nah, di sini kalau kita lihat pembilangnya itu 3 dan penyebutnya itu 2. Nah, pembilangnya itu lebih besar kan? Kemudian yang ini 5/4. Di sini juga lebih besar pembilangnya daripada penyebutnya. Dan ini 14/5 juga lebih besar pembilangnya. Nah, kalau lebih besar pembilangnya seperti ini, nanti kita bisa ubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Bentuknya seperti apa, Ustazah? Nah, pecahan tersebut 3/2, 5/4, 14/5 kalau diubah jadi pecahan campuran seperti ini. 3/2 dapat diubah jadi 1/2 atau dibaca 1/2 atau 1/1/2 ya, dibaca 1/2 atau 1/2. Kemudian selanjutnya 5/4 ini bisa diubah jadi 1/1/4 atau 1/1/4 gitu ya. 1 dibaca yang depan ini dulu 1, terus yang atas 1/4 gitu. Kemudian yang 14/5 itu bisa diubah jadi pecahan campuran. Dibaca berapa ini? Yang depan dulu 2/4/5 seperti itu. Nah, bentuk pecahan tadi yang ini 1/2, kemudian 1/4 dan 2/4/5 ini dinamakan pecahan campuran. Begitu ya anak-anak. Nah, untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, caranya yaitu dengan menggunakan pembagian bersisa atau dengan memisahkan bagian bilangan cacah dengan bagian pecahan. Biar lebih paham, kita langsung ke contohnya saja ya. Nah, contohnya, ubahlah pecahan 8/5 menjadi bentuk pecahan campuran. Nah, di sini kan
8/5 ini masih pecahan biasa. Kita disuruh mengubah jadi pecahan campuran. Nah, caranya yang pertama kita gunakan pembagian bersisa ya. Tadi kan ada dua cara nih, bisa dengan pembagian bersisa atau dengan memisahkan bagian bilangan cacah dengan bagian pecahan. Nah, kita coba yang cara pertama dulu dengan pembagian bersisa. Caranya yang pertama di sini tadi ada 8 sama 5. Nah, kita bagi dulu. Bagilah 8 dengan 5. Jadi pembaginya di sini adalah 5 ya. Pembaginya 5. Caranya 8 kurangi 5 berapa? Ya, 3. Nah, 3 dikurangi 5 masih bisa nggak? Ya bisa ya, berarti 3 ini merupakan sisa. Nah, kemudian hasil baginya itu 1. 1 itu dapatnya dari mana? Nah, jumlah angka 5-nya ini berapa ya? Jumlah angka 5-nya ini kan cuma 1 ini doang kan. Nah, jadi ini hasil baginya cuma 1 gitu. Jadi 8/5 ini tadi bisa diubah jadi pecahan campuran seperti ini. 1 hasil baginya ditaruh depan sini nih. Nah, kemudian sisanya ini sebagai pembilang ya, ditaruh di atas sini. Kemudian pembaginya ini tadi sebagai penyebut gitu ya. Jadi 8/5 sama dengan 1/3/5. Nah, untuk cara selanjutnya yaitu dengan memisahkan bagian bilangan cacah dari pecahan. Caranya seperti ini. Tadi kan ini 8/5 kan. Nah, untuk bilangan cacahnya itu 5 tambah 3 kan. Di sini 8 itu diubah jadi 5 tambah 3. Nah, kita pisahkan nih. 5 dibagi 5 atau 5/5 ditambah 3/5 ditulis seperti ini. Nah, 5 dibagi 5 berapa? 1 ya. Semua bilangan yang dibagi bilangan itu sendiri hasilnya 1. Ditambah 3/5 sama dengan 1/3/5. Begitu. Sama ya jawabannya dengan yang cara pertama tadi. Nah, untuk agar kalian lebih paham, kita coba lagi latihannya. Contoh yang kedua. Ubahlah pecahan 9/2 menjadi bentuk pecahan campuran. Kita gunakan cara yang pertama tadi ya, dengan pembagian bersisa. Nah, bagilah 9 dengan 2. Jadi 9 ini dibagi 2. Caranya sama. Jadi pembaginya itu angka 2 ya, pembaginya angka 2. Terus gimana? Tadi dikurangi dulu. 9 kurangi 2 berapa? 7. 7 dikurangi 2 masih bisa? Bisa ya. Berapa? 5. 5 dikurangi 2 masih bisa. Hasilnya 3. 3 dikurangi 2 masih bisa. Hasilnya 1. 1 dikurangi 2 bisa nggak? Nggak bisa. Berarti 1 ini sebagai sisa. Nah, kemudian hasil baginya berapa? Hitung. Angka 2-nya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Berarti hasil baginya ada 4. Nah, selanjutnya berarti 9/2 ini tadi bisa diubah ke bentuk pecahan campuran, yaitu yang depan itu hasil baginya 4. Kemudian yang atas itu sisa ini sebagai pembilangnya. Kemudian 2 ini tadi sebagai penyebut. Selanjutnya kita gunakan cara yang kedua ya, dengan memisahkan bilangan cacah dari pecahan. Tadi soalnya 9/2. Nah, 9 ini bisa diubah jadi berapa? Bisa diubah jadi 8 plus 1 ya. 9 ini bisa diubah jadi 8 plus 1/2. Nah,
di sini selanjutnya menjadi 8/2 ditambah 1/2. Dipisah nih, ini kan 8. 8/2. Nah, ditulis di sini. Dan 1/2. Nah, 8 dibagi 2 berapa hasilnya? 4. Kemudian ditambah 1/2, jadi hasilnya 4/1/2 atau dibaca 4/2 gitu ya. Loh, Ustazah, kenapa ini harus 8 ditambah 1? Kenapa tidak 6 ditambah 3? Seperti itu. Nah, kita cari angka yang tertinggi nih, yang bisa dibagi dengan 2. Jadi 8 dibagi 2, angka 8 ini kan yang paling tinggi nih, yang mendekati 9, yang bisa dibagi 2. Jadinya kita pakainya 8 plus 1, begitu ya. Oke. Selanjutnya yaitu mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Jadi dibalik nih, tadi kan kita udah belajar mengubah pecahan biasa ke bentuk pecahan campuran. Sekarang dari campuran menjadi pecahan biasa. Caranya yang pertama, kalikan penyebut dengan bilangan cacah pada pecahan. Kemudian jumlahkan hasil perkalian tersebut dengan membilang pecahan. Contoh ya, langsung untuk contohnya kita disuruh ubahlah pecahan 21/3 dan 43/8 menjadi pecahan biasa. Yang pertama, kita mau ubah 21/3. Nah, caranya tadi kan kalikan penyebut dengan bilangan cacah pada pecahan. Penyebutnya berapa? 3 ya. Terus bilangan cacah itu yang di depan ini. 2. Berarti 2 dikali 3. Kalau udah dikalikan, kemudian ditambah 1. Jangan lupa ini harus dengan tanda kurung. Karena perkalian, jadi perkalian harus diselesaikan terlebih dahulu, baru dijumlahkan. Kemudian yang bawah tetap 3 ya. Di sini kan penyebutnya 3 nih. Di sini tetap angka 3. Gitu ya. Nah, 2 dikali 3 ini diselesaikan dulu berapa? 6. Kemudian baru ditambah dengan 1. 6 ditambah 1 sama dengan 7/3. Jadi yang bawah ini selalu sama ya penyebutnya. 3, seperti itu. Contoh lagi, untuk 4/3/8, yang pertama, yang dikalikan mana? Bilangan cacah dengan penyebutnya dikalikan. Dikasih tanda kurung. Kemudian ditambah yang pembilangnya. Pembilangnya 3/8, sama penyebutnya. 4 dikali 8, 32. Setelah itu baru ditambahkan 3/8. 32 ditambah 3 berapa? 35/8. Begitu. Nah, sekian pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.